Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janely mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Berikut 3 berita utama di antaranya. Sekelompok orang tak dikenal menyerang pos polisi di Kabupaten Sinjai. Memeras keluarga tersangka hingga ratusan juta rupiah, seorang anggota polisi dari unit narkoba Polres Bulukumba dicopot dari jabatannya. Menikmati asam pedas daging itik empuk Nasu Paleko di Kota Parepare. Sekelompok orang berpakaian preman menyerang pos polisi lalu lintas di Kabupaten Sinjai. Peristiwa yang terjadi pada 20 Februari ini diduga dilakukan oleh 30 orang. Para pelaku sempat menghalau sejumlah pengendara yang melintas di depan pos polisi hingga meminta mereka berbalik arah. Akibat perbuatan para pelaku, pos polisi di Jalan Persatuan Raya, Kompleks Pasar Sentral Sinjai, Kabupaten Sinjai rusak. Hingga kini, Kasih Humas Polres Sinjai AKP Fataudin mengatakan masih mendalami pelaku pengerusakan pos polisi. Pihaknya juga mendalami motif para pelaku. Diduga penyerangan melibatkan anggota TNI dan polisi yang tengah berseteru. Namun belum ada konfirmasi terkait isu tersebut dari kedua pihak. Personil polisi TNI diminta tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi. Adi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Satu orang tewas dalam kecelakaan antara ambulans dan truk di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Cerekang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kedua kendaraan dari arah berlawanan bertabrakan sehingga kondisi depan ambulans rusak parah. Akibatnya sopir truk dan 5 penumpang di mobil ambulans terluka serius, sementara sopir ambulans tewas di tempat. Korban yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Ilaga Ligo, Wotu, Luwu Timur. Adapun tarik korban yang dari tabrakan ini berjumlah 5 orang. Ada sopir yang membawa mobil jenazah dan juga 4 korban yang semuanya berada di mobil jenazah. Ya, kabar terakhir yang kami dapatkan itu sopir dari mobil jenazah ini dikabarkan meninggal dunia dan saat ini semua korban berada di Rumah Sakit Wotu. Diketahui mobil ambulans tengah membawa jenazah yang akan disemayamkan ke rumah duka. Akhirnya peti jenazah dipindah ke mobil ambulans pengganti. Polisi belum memastikan penyebab pasti kecelakaan, namun diduga karena kondisi jalan yang sempit tanpa ada penerangan lampu. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Timur. Polsek Taman Larea menangkap karyawan pengantar galon karena mencuri kendaraan tempat ia bekerja. Pelaku, Sefrianus Pinggir, 22 tahun ditangkap di rumahnya di Jalan Bung, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Ia dilaporkan atasannya karena mencuri motor operasional tempat ia bekerja sebagai pengantar galon. Bahkan di rumahnya ditemukan perlengkapan pengantar galon dari motor yang ia curi. Dari hasil interogasi, tersangka mencuri motor operasional pengantar galon karena desakan ekonomi. Ia mengaku tak bisa menutup kebutuhan sehari-hari sehingga mencuri motor dan dijual dengan harga 2 juta rupiah. Barang bukti yang kami berhasil amankan, 1 unit sepeda motor yang pelaku sempat gelapkan. Ya, apakah motor yang itu sesuai pesanan atau bagaimana mungkin? Tidak, kayaknya pelaku ini murni ingin menguasai barang tersebut. Untuk pelaku sendiri, apakah dia sudah pernah dia residivis atau pemain bar? Kami masih mendalami. Statusnya dia pelajar, mahasiswa atau PNS atau Wira swasta. Kini tersangka dijerat pasal 372 dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Sementara bagi penada motor, curian masih dalam pemeriksaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang polisi berpangkat Brigpol resmi dicopot dari jabatannya sebagai penyidik di Satuan Unit Reserse Narkoba. Anggota polisi terlibat pemerasan terhadap keluarga tersangka narkoba hingga ratusan juta rupiah di Kabupaten Bulukumba. Anggota polisi itu kini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sulsel di ruang Provos Polres Bulukumba.
Brigpol AM mengaku telah menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari istri tersangka narkoba yang tengah menjalani proses penyidikan di Satres Narkoba Polres Bulukumba. Istri tersangka narkoba mengaku menyerahkan uang tersebut agar suaminya bisa menjalani rehabilitasi bukan sebagai pengedar narkoba. Bila nantinya terbukti bersalah, Brigpol AM juga terancam sanksi pidana. Langsung perintah Kapolres agar rapat internal dipimpin oleh Wakapolres. Pada waktu itu saya rapat dengan Kabag SDM, Siwas, Paminal, Kasih Propam. Perintah Kapolres 1 langsung copot, hentikan dia dari penyidik narkoba. Kemudian sprintnya dalam keadaan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif di Propam. Nah, saya tambahkan bahwa saat ini tim Paminal Polda Sulsel juga sudah ada di Polres Bulukumba dalam rangka untuk berkoordinasi dan memberikan petunjuk dalam percepatan penanganan kasusnya. Itu terkait masalah pengurusan suami saya pada awalnya. Iya. Nilainya sekitar berapa itu? Totalnya 125, tapi saya memberikan saya anukan itu tidak secara keseluruhan. Iya. Oh, secara berangsur ya? Iya. Awalnya diserahkan berapa besar angsuran yang kita serahkan? 25 yang pertama. Kemudian berapa yang kedua? 40. Jadi berapa kali kita menyerahkan uang? Saya tidak terlalu hafal, cuma berkali-kali. Itu diserahkan ke siapa? Anggota narkoba ya? Iya, oknum polisi. Sebelumnya, kasus pemerasan anggota polisi Brigpol AM viral setelah istri tersangka narkoba beredar mengaku diperas hingga ratusan juta rupiah agar suaminya bisa menjalani rehabilitasi. Andi Momersadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang pemuda 18 tahun ditangkap Polsek Soreang, Kota Parepare. Ia ditangkap lantaran menganiaya ayah tirinya hingga meninggal dunia pada 16 Februari lalu. Korban Muhammad Iqbal, 37 tahun, ditikam oleh pelaku dengan badik hingga berkali-kali. Kapolsek Soreang mengatakan tersangka sakit hati karena sering dipukul korban. Bahkan korban juga memukul ibu dan adik-adiknya. Penyebabnya adalah dendam. Waktu kecil dia selalu dipukul oleh orang tua tiri. Kabarnya juga dilakukan hal ini karena korban juga kesal karena ibu dari pelaku sering dipukul, Pak. Iya, seperti itu. Jadi kejadian selama ini yang terjadi oleh korban selalu mengenai oleh ibunya si pelaku. Peristiwa terjadi saat tersangka baru pulang dari rumah temannya dan mendapati korban tidur di dalam kamar. Tersangka akhirnya melampiaskan kekesalannya terhadap korban yang sering mabuk dan memukul ia, ibu, dan adiknya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Istri korban mengetahui mendengar kejadian penikaman itu membenarkan anaknya melarikan diri usai kejadian itu. Kenapa kok? Dia ada benda yang pribadi di tangannya. Dia teriak, dengar suara ada orang lari, lompat tuh. Kalau ada Tommy tuh yang mungkin. Nah, adiknya yang nomor 3 keluar, berdiri menyambut bapaknya. Kau gak pacar? Bukan. Semua mak di situ lah. Kayak aku. Sempat ada nama pacar? Sempat kau gak pacar. Aku mangkap di situ kayak tuh. Kayak gemetar mak lari mangkap di situ. Minta pertolongan di sebelah, ambulans. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Soreang. Polisi telah menyita sebilah badik dan baju korban. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.